Sebuah kota kecil yang tidur nyenyak di malam hari. Dalam hitungan menit, udara berubah mematikan, dan ribuan nyawa terenggut. Inilah cerita tragis Bhopal, India, pada tahun 1984. Sebuah tragedi yang dikenal sebagai bencana industri terburuk dalam sejarah dunia. Mari kita selami lebih bagaimana peristiwa ini terjadi dan dampaknya yang masih terasa hingga hari ini. Untuk memahami tragedi Bhopal, kita harus memulai dengan memahami Union Carbide, sebuah perusahaan kimia besar yang memiliki pabrik pestisida di Bhopal, India. Pada tahun 1970-an, Union Carbide mendirikan pabrik ini untuk memproduksi pestisida yang dikenal sebagai Cefin, menggunakan bahan kimia berbahaya bernama metil isosianat atau MIC. MIC adalah zat kimia yang sangat beracun. Hanya sedikit saja yang terhirup dapat merusak paru-paru dan menyebabkan kematian. Pabrik ini dibangun dengan harapan membawa revolusi pertanian di India. Namun sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Pada awal 1980-an, pabrik ini mulai mengalami penurunan operasional. Pemotongan biaya menyebabkan berkurangnya staf keamanan, perawatan yang tidak memadai, dan pengabaian terhadap standar keselamatan. Malam itu, tanggal 2 Desember 1984, sekitar pukul 11 malam, pekerja di pabrik mulai menyadari ada masalah. Tangki penyimpanan MIC yang besar, yang berisi 42 ton bahan kimia berbahaya, mulai mengalami peningkatan suhu yang tidak terkendali akibat kebocoran air. Dalam hitungan jam, tangki tersebut mulai melepaskan gas beracun ke udara. Sekitar 30 hingga 40 ton MIC yang mematikan dilepaskan mencemari udara Bhopal. Sayangnya, alarm keselamatan di pabrik tidak berbunyi di waktu yang pas, membuat warga sekitar tidak mengetahui bahaya yang mengancam mereka. Dalam beberapa jam, ribuan orang terpapar gas beracun ini. Orang-orang mulai mengalami batuk, mata terbakar, dan sesak napas. Banyak yang berusaha melarikan diri dari rumah mereka, namun gas mematikan ini telah menyebar luas. Dan bagi banyak orang, terlalu sedikit waktu untuk menyelamatkan diri. Dampak dari kebocoran gas ini sungguh luar biasa. Dalam hitungan jam, ribuan orang tewas. Korban pertama adalah mereka yang tinggal di sekitar pabrik, tetapi gas dengan cepat menyebar, mencapai area padat penduduk di sekitar Bhopal. Dalam beberapa hari setelah kejadian, lebih dari 3.000 orang dinyatakan tewas. Namun, jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar. Diperkirakan hingga 15.000 orang tewas dalam beberapa minggu setelah kebocoran, sementara ratusan ribu lainnya menderita akibat paparan gas jangka panjang. Banyak dari mereka yang mengalami masalah kesehatan serius, seperti gangguan pernapasan, kerusakan mata, hingga cacat permanen. Tragedi ini bukan sekedar kecelakaan. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan bencana ini terjadi, termasuk pengabaian keselamatan dan pemotongan biaya yang berlebihan oleh pihak Union Carbide. Sistem pendinginan pada tangki MIC telah dimatikan untuk menghemat biaya. Dan sistem pengaman lain seperti scrubber dan flare tower juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lebih buruk lagi, sudah ada tanda-tanda bahaya, bahkan sebelum tragedi ini terjadi. Kebocoran-kebocoran kecil pernah dilaporkan beberapa kali, namun tindakan perbaikan tidak dilakukan dengan serius. Dampak dari tragedi ini masih terasa hingga puluhan tahun kemudian. Selain korban jiwa yang besar, lingkungan di sekitar pabrik terkontaminasi parah. Tanah dan air di sekitar pabrik masih tercemar hingga hari ini, menyebabkan generasi berikutnya menderita berbagai penyakit, termasuk kanker, kelainan pernapasan, dan cacat lahir. Banyak dari mereka yang selamat dari malam tragedi, terus menderita seumur hidup akibat paparan gas beracun. Hingga hari ini, ribuan orang di Bhopal masih menuntut keadilan dan kompensasi atas penderitaan mereka. Union Carbide segera menjadi fokus tuntutan hukum besar-besaran setelah tragedi ini. Pada tahun 1989,
Perusahaan setuju membayar kompensasi sebesar 470 juta dolar AS, yang banyak dikritik sebagai jumlah yang terlalu kecil, mengingat besarnya dampak bencana tersebut. Namun, yang paling kontroversial adalah Warren Anderson, CEO Union Carbide saat itu, berhasil melarikan diri dari India dan tidak pernah diadili atas tragedi ini. Upaya untuk menyeretnya ke pengadilan internasional gagal, dan hingga kematiannya pada 2014, dia tidak pernah menghadapi hukuman yang setimpal. Tragedi Bhopal bukan hanya bencana yang terjadi sekali. Ini adalah pengingat bagi dunia tentang bahaya industri kimia yang tidak diatur dengan baik, dan pentingnya tanggung jawab korporasi terhadap keselamatan manusia. Bencana ini memaksa banyak negara untuk memperketat regulasi industri kimia dan meningkatkan standar keselamatan kerja. Namun, pertanyaan besar tetap ada, apakah kita benar-benar belajar dari tragedi ini? Hingga hari ini, warga Bhopal masih berjuang untuk mendapatkan keadilan.